Kan uang. Nah, kita sisihkanlah nih. Nah, rencana saya tuh untuk berapa bulan ke depan bisa memiliki sekitar populasi 500 paling sedikit gitu kan. Paling sedikit yang mana nanti semoga insya Allah bisa nutupi tuh kebutuhan rumah. Nah, apakah bisa? Bisa. Kalau berdasarkan perhitungan dari Di dari kandangnya yang kita Boy. cermati. Saya nyebutnya tadi Wak Boy. Karena kalau di Jambi ini sebutan akrab Wak Oh, Lur gitu. Kalau makanya saya ngomongnya Wak Boy gitu. Nah, jadi Wak Boy tadi juga sudah banyak menyampaikan bahkan di sebelum ini juga eh, ada beberapa hal-hal seperti apakah ini mengganggu, apakah ternak puyuh mengganggu pekerjaan atau apakah berternak puyuh ini keseharian kita jadi berubah, jadi terganggu, jadi tidak fokus eh, mengerjakan yang lain lagi. Bahkan sudah Wak Boy juga menceritakan berdasarkan seperti biasa, berdasarkan pengalamannya sendiri. Bukan berdasarkan kata orang, bukan berdasarkan kata YouTube, bukan berdasarkan kata tetangga, enggak. Sudah dirasakannya sendiri, ternyata dalam hampir 2 bulan ini eh, sederhana kerjanya, bisa ditinggal. Bahkan juga sempat menyinggung soal modal, gitu. Soal modal yang kecil. Ternyata berternak puyuh modalnya kecil. Gitu. Jika dibandingkan dengan usaha yang lain, ternyata puyuh ini juga lebih kecil dan bertahap. Itu sifat kerjanya. Nah, kalau untuk segi keuntungan, Wak Boy ini sebentar lagi akan meraup keuntungan yang sifatnya unlimited. Karena memulai ternak puyuh, sudah dikatakannya tadi, kita usaha ini ada pasti income yang hasilnya unlimited. Gitu. Langsung dari Tuhan ya, Boy. saya Tuhan. Itu. Nah, itulah Pak Boy yang diharapkannya. Sudah diceritakannya semua, bahkan sudah ada visioner yang sudah disampaikannya. Nah, terkait visioner, ini benar-benar tertarik untuk saya. Kenapa saya katakan tertarik? Visioner ini kan eh, target atau pencapaian di masa depan. Tuh. Hmm. Katakanlah kita merencanakan ke depan ini, Wak Boy, anggaplah sekitar 5 tahun. Ini pasti Boy punya target 5 tahun ke depan usahaku ini harus seperti ini. Tapi juga pasti ada target jangka pendek gitu. Nah, Boy, kalau coba ceritakan, kalau saya bertanya, coba ceritakan ke teman-teman khususnya yang peternak pemula gitu. Target, kalaupun Wak Boy punya target, apa jangka pendeknya katakanlah untuk 6 bulan ke depan dan apa jangka panjangnya untuk katakanlah 5 tahun ke depan. Itu pasti punya target. Coba Wak Boy ceritakan kalau cerita target Wak Boy. Oke. Oke. Jadi gini, kalau cerita target, memang kita mesti ketika kita mau mengerjakan suatu usaha apapun usahanya itu kita mesti harus ada cita-cita atau keinginan untuk target dalam waktu dekat ataupun dalam waktu jangka panjang. Nah, dalam waktu dekat, jadi dalam jangka pendek itu memang untuk saat ini ya, untuk saat ini yang kita masih targetkan itu se- eh, inginnya itu kebutuhan rumah itu sudah bisa lepas. Jadi artian mungkin kalau diperkirakan ya kita kalau dalam jangka berapa bulan ke depan ini itu mau rencana populasinya sekitar 500 atau 600 ya. Jadi itu yang saya targetin sih ya. Karena bukan apa ya, dalam artian kan kita kan selama dalam apa kan kan kita kerja kan. Jadi kalau namanya usaha itu kita mesti bisa ketika dari pekerjaan tadi kan kita bisa nyisihkan uang. Nah, kita Hmm, sisihkanlah nih. Nah, rencana saya tuh untuk berapa bulan ke depan bisa memiliki sekitar populasi 500 paling sedikit gitu kan. Paling sedikit yang mana nanti semoga insya Allah bisa nutupi tuh kebutuhan rumah. Nah, apakah bisa? Bisa.
kalau berdasarkan perhitungan dari yang kita cermati ya, dari teman-teman yang senior yang sudah lebih dulu ngejalanin, itu bisa sih, harusnya bisa. Nah, yang penting kita terus belajar ya, belajar dari kesalahan, dari yang sudah-sudah, dari teman-teman juga yang sudah jalanin. Nah, itu penting. Makanya, nah ini kan, nah dari kayak dari Bang Joni kan dia ada channel nih, channel apa namanya Bang? Sahabat Sahabat Puyu Puyuh Jambi. Jambi dan channel satu lagi Edi Puyuh Jambi ya. Ya, itu Nah, senior kita itu. ya senior kita. Nah, teman-teman bisa pelajari itu, bisa lihat video-videonya karena itu benar-benar real dari pengalaman-pengalaman yang sudah jalanin. Nah, itu kalau kita sudah mulai ya. Nah, pertama itu ya belajar, targetnya tadi sudah saya sebutkan, mungkin berapa bulan ke depan, inginnya sekitar 500 biar bisa nutupi kebutuhan. Kemudian untuk jangka panjang, harapannya sih populasi bisa 25.000. Wih, Harapannya ini iya. ini Ja, guys, Wak eh, Boy ini tidak main-main dia. ya, insya Heeh, Allah lah, gitu ya. kan. Terus Pak, Ya, 25.000 atau ya itu kan paling tinggi ya. Tapi ya kalau populasi segitu ya pasti kita harus eh, itu mungkin yang kata Bang Joni tadi ya sekitar 4 tahun, 5 tahun ke depan. Yang pasti semua itu butuh proses, teman-teman. Jangan terburu-buru. Karena Allah itu, Tuhan itu sudah memberikan suratan takdir kita. Selagi kita berusaha, pasti ada jalannya, gitu. Jadi, kalau memang nasib kita itu bisa sukses, eh, khususnya ya di bidang ternak puyuh ini, insya Allah ada jalannya. Yang penting terus belajar dari kesalahan. Ya, kalau pertama kali itu pasti ngalamin tuh kayak kalau kita beli di Oki ada yang mati. Nah, nanti kita evaluasi tuh kesalahan kita di mana gitu kan. Nanti coba lagi. Nah, begitu juga kalau nanti sudah besar gitu kan. Nah, kebetulan karena saya juga pemula, saya juga belum tahu lah sampai nanti kalau sudah setahun mungkin baru dapat nanti beberapa pengalaman lain. Tapi teman-teman eh, bisa langsung cari tahu itu semua di channel yang saat ini untuk bisa lihat video yang sebelumnya. Karena saya pun juga karena kebetulan satu kota, jadi saya juga lihat-lihat di situ. Kurang lebih gitu sih bang untuk target. hmm, Hmm. artinya ini Wak Boy ini punya target yang nggak main-main. Jadi untuk teman-teman ya kita doakan sama-sama. Semoga target jangka panjang ataupun jangka pendeknya tercapai. Karena angka yang dikatakan tadi 25.000. 25.000 ini wah 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 Tapi ada kan? Tapi ada. ada insya Ah, Allah insya Allah ada. gitu. Nah, target 25.000 dalam waktu katakanlah 5 tahun. Hmm. Dari sekarang kita sudah rencanakan seperti itu. Dan yang kita doakan semoga memang tercapai. Amin. Nah, Pak Boy, Nah, ini target 25.000 ini fantastis angka. Ya, ya. Angkanya fantastis. ah, Untuk mencapai 25.000 ini mungkin harus ada sekitar 15 10 peternak yang di Jambi dikumpulkan baru bisa ketemu angka 25.000. ya, ya bisa. Sementara Wak Boy ingin sendiri. Saya tertarik bagaimana strateginya untuk mencapai 25.000. Oke, katakanlah kita belum bisa memperkirakan. Jangka Hmm. pendeknya dalam waktu 6 bulan, Pak Boy pengen adanya sekitar 500 atau 600. Katakanlah strateginya seperti apa? Maksudnya artinya Pak Boy pengen nanti aku beli di Oki segini dulu atau nanti aku caranya seperti ini atau nanti penghasilannya aku sisihkan untuk pengembangan gitu atau nanti aku sisihkan dari segi Ya. gaji Bang. aku seperti itu. Coba Pak Boy tolong strateginya. Oke. Nah, poin yang paling penting ya teman-teman. Kalau dalam pendapat saya ya, kalau kita memulai usaha, nah itu kita mesti memperhatikan eh, jangan eh, pokoknya itu jangan buru-buru. Pertama itu kata kunci, jangan buru-buru. Nah itu mesti jadi kalau dalam perhitungan saya harusnya kita itu
mulai dulu yang dikit. Nanti dari yang dikit ini kita pelajari cara pemasaran. Cara pemasarannya, nah nanti kan dari hasil penjualannya itu, nanti kita bisa beli bibit lagi ya, atau DOK lagi. Nah, kemudian kalau kita memang mau mutar dari modal awal, itu bisa. Tapi kalau memang eh, ada lebih, bisa dari apa, beli yang sudah besar gitu ya. Tapi itu semua perhitungkan berdasarkan budget teman-teman dan eh, perkiraan target jangka pendek maupun jangka panjang teman-teman. Tapi yang terpenting jangan memaksakan diri, jangan buru-buru, ikuti proses yang ada, karena dengan proses itu nanti ketika kita sudah mencapai yang kita harapkan, insya Allah kita bisa menjaga itu agar tetap konstan atau terus. Jadi tidak akan mudah goyah gitu. Ya. Kalau seandainya nih kita memaksakan sekarang, seandainya 25.000 nih gaji mau di jor-joran, mau dibuka bisa. Tapi itu kan resiko. Tadi kan kita kan dari awal kan kita bicarain kenapa pilih puyuh, karena puyuh itu risikonya kecil, pasti ada risiko tapi agak lebih kecil, kemudian minim budget gitu. Nah, Ini benar-benar menjadi kisah inspiratif, kisah inspirasi dari Boy. Ini owner dari Puyuh berkah. Berbagi Berkah. Berkah. Ya, owner dari Puyuh Berbagi Berkah. Tadi punya target. Jadi Wak Boy juga sudah menceritakan kepada kita semua teman-teman, saya punya target jangka pendek dan juga target jangka panjang. Jangka pendek, saya berharap semoga dalam waktu 6 bulan itu setidaknya saya punya 500 atau 600. Tapi ada lagi target jangka panjang. Target jangka panjang, Wak Boy punya target 25.000. Ya, ini kan namanya juga target dan kita doakan semoga tercapai. Ya, kita sebagai teman, sebagai sahabat, senang kalau misal itu tercapai ya, Wak Boy ya. Iya. Nah, untuk teman-teman, terus tadi juga sudah diceritakan strategi-strateginya seperti apa. Dan ada sedikit disinggungnya masalah warning, artinya itu peringatan. Masalah peringatan dari Wak Boy, tetap berhati-hati untuk mencapai targetnya tadi. Nah, ini benar-benar seorang peternak muda, pengusaha muda yang punya visioner jauh ke depan. Bahkan sudah berusaha untuk menekan kegagalan gitu. Bahkan sudah disampaikan juga tadi, semua sudah ada suratan takdir ya, Wak. Betul. Nah, untuk teman-teman, semoga video ini menginspirasi. Semoga juga video ini menjadi tolak ukur, menjadi pelajaran bagi kita bersama. Semoga bagi peternak puyuh yang menonton video ini ataupun pemula nanti yang menonton video ini membuka wawasan ya, Wak Boy ya. Itu tujuan dari Wak Boy. Ya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa untuk didukung terus channel Edi Puyuh Jambi dan channel Sahabat Puyuh Jambi. Kita akan terus berbagi pengalaman untuk teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.